makanan sehat dan bergizi ya. Nah, nasi yang teratur Bapak Ibu dengan minum yang cukup Bapak Ibu. Jangan minumnya yang setengah-setengah itu nanti Bapak Ibu bisa dehidrasi. Tapi saya minumnya kopi. Waduh, gak apa-apa Pak Yosi. Gak apa-apa tuh Mas Sehat. Loh, gak apa-apa kalau itu membuat moodnya Pak Yosi semakin tinggi kan, wah, bergairah dalam melakukan usaha itu makin mantap. Iya Pak Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin guys. Sekarang saya akan menanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya semangat. Semangat. Pada sehat tidak? Agak gak enak badan Pak. Kok tak sehat Bapak Ibu? Batuk. Kesehatan itu penting atau tidak Bapak Ibu? Penting. Oke, hari ini temanya adalah tentang kesehatan. Nah di tema ini membahas K3 pada pertanian Bapak Ibu. Pada tahu K3 tidak? Enggak. Gak tahu apa tuh Pak. Apa tuh ketiga? Ini loh Bapak Ibu. Nah, Kakak-kakak. tanya itu nggak kakak-kakak ya Pak Yosi. Nah, nanti akan membahas nih K3 itu banyak macamnya. Nanti yang kita bahas tuh apa itu K3, Apa tuh? penerapannya, terus tentang keselamatan kerja dan penanggulangannya, terus APD. Nah nanti Bapak Ibu kalau yang belum tahu APD nanti akan dijelaskan di sini. Lem kering. Nah sebelum saya mulai nih Bapak Ibu, K3 itu pada intinya itu adalah kesehatan keselamatan kerja. Nah Bapak Ibu dari sini adakah yang pernah mengalami cedera saat pada melakukan usaha tani? Pernah. Kepotong, tangannya kepotong. Kepotong arit. Pernah? Iya. Mbak Fida, boleh dijelaskan dulu. Ya kena Mbak Fida cangkul, pas kenapa itu? pas nangkul. Oh. Ya, oke, nggak apa. Nah, saya jelaskan dulu nanti Bapak Ibu paham ya. Nah, K3 adalah singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Ada banyak resiko yang harus dihadapi oleh pekerja di sektor pertanian. Nah, pekerja di sini ada Bapak Ibu sendiri sebagai petani. Nah, kenapa itu? Karena pertanian yang baik itu adalah pertanian yang aman, sehat, baik dari lingkungan biologis ataupun pernapasan ataupun dari kesehatan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu di bidang pertanian itu umumnya digeluti oleh orang yang lanjut usia. Bapak Ibu pada muda-muda nggak? Udah 50 tahun Pak. Loh, masih tua-tua harus sehat. Jangan tua-tua harus sakit Bapak Ibu. Oke. Rugi dong. Gitu. Kalau tua-tua sakit, rugi dong. Nah, Bapak Ibu, nggak cuma dari keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu digarisbawahi, ada faktor lainnya Bapak Ibu. Di faktor lainnya yang memicu kecelakaan di bidang pertanian itu adalah terbatasnya waktu yang tersedia Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu nggak pas dalam melakukan pertanian dari segi waktunya, nanti akan merugikan Bapak Ibu sendiri. Misalnya Bapak Ibu melakukan usaha tani pada siang hari, kepanasan, dehidrasi, pingsan di lahan kan nggak bagus Bapak Ibu, ya kan? Iya. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, terus nih Bapak Ibu yang perlu diperhatikan secara khusus mengingat sebagian besar di Indonesia ini Bapak Ibu tuh sebagai petani yang menunjang pangannya Indonesia. Nah, karena kenapa ini perlu diperhatikan? Karena di sektor pertanian ini keselamatan ini yang paling pertama untuk ditangani. Ya, Ibu Uji kalau lucu banget. Ibu Uji mau menyampaikan. Ibu Uji bisa diceritakan. Dulu Ibu Uji pernah tidak mengalami yang tidak dienakan pada saat usaha tani? Pernah Mas. Itu apa kena itu alatnya Mas yang itu? Alatnya apa itu? Buzi. Wah, alat. Oh, alat. Nah, Bapak Ibu kalau dikasih usia ini Bapak Ibu harus menjaga kesehatan tubuh juga Bapak Ibu dengan makan makanan sehat dan bergizi. Apa tuh? Nasi Contohnya. yang teratur Bapak Ibu dengan minum yang cukup Bapak Ibu. Jangan minumnya yang setengah-setengah itu nanti Bapak Ibu bisa dehidrasi. Tapi saya minumnya kopi, Mas. Waduh, nggak apa-apa Pak Yosi. Gak apa-apa tuh Mas Sehat. Loh, nggak apa-apa kalau itu membuat moodnya Pak Yosi semakin tinggi kan, Pak. Bergairah dalam melakukan usaha itu makin mantap. Ya Pak Yosi. Yo, itu tidak perlu Kopinya apa Pak Yosi? kapal
nggak sembarangan Bapak Ibu tuh asal bertani tanpa harus memperhatikan keselamatan kerjanya. Bapak Ibu harus memperhatikan juga kesehatan tubuh Bapak Ibu juga. Nah seperti di sini. Kenapa K3 itu penting Bapak Ibu? Karena penerapan itu harus berkomitmen terhadap kualitas kesehatan petani. Karena apa? Karena pemerintah memiliki komitmen yang cukup terhadap permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah Bapak Ibu sebagai petani harus bisa tuh menanggulangi penyakit-penyakit yang ada yang akan diserang dari kita itu. Penyakit kita harus ditangkal. Ya, benar. Oke. Ya benar. Lanjut ya. Nah, nggak cuma dari faktor dari kita sendiri Bapak Ibu tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kita harus memperhatikan lingkungan kita Bapak Ibu. Seperti yang ada di layar ini, lingkungan kerja itu harus diperhatikan karena apa? Yang pertama, kita harus ngerti itu penyimpanan barang-barang Bapak Ibu. Contohnya, ada yang naruh cangkul sembarangan Bapak Ibu. Ada Mas Ya, Yosi. Wah, Pak Azhar, kenapa Pak nyanggul? Kok nyanggul? Kok sembarangan? Karena males, Pak. Males. Ini bisa menjadi faktor ya Bapak Ibu. Semisal kita keluarganya amit-amit Bapak Ibu punya anak yang masih kecil salah nginjaknya cangkul kan bahaya Bapak Ibu ya. Oh, begitu baru tahu. Tapi nggak punya anak ya Mas. Jadi Pak Yosi bisa nyari calonnya ya. Oke. Lanjut di ruang kerja yang terlalu padat dan sesak nah Bapak Ibu. Semisal Bapak Ibu di rumah punya padi mau giling gabah itu harus diperhatikan lagi ya Pak lingkungannya. Semisal kalau mau giling kan debu-debunya itu bisa menghambat pernapasan kita. Nah itu kan juga nggak sehat buat tubuh kita. Kemudian lanjut nih pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya Bapak Ibu. Ada yang nggak betah Bapak Ibu nyium kotoran sapi. Ada? Ya betul. Gak pernah. Nggak betah nyium nggak betah makan. Ya kalau bahasanya. Nah, kalau bahasa nggak betah betul Bu Dista. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita tepat dalam melakukan usaha pertanian, kita memperhatikan tentang peletakan barang yang semestinya Bapak Ibu kayak misalkan pupuk. Kalau pupuk itu pada tempatnya dibuat rumah pupuk atau di mana gitu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Mas. Nah, Banyaknya. oke, dari sini sebelum saya lanjut, Bapak Ibu ada yang menceritakan lebih lagi tentang apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam dunia usaha tani? Apa ya? Yang penting nanam ya Mas. Yang penting nanam. Iya. Berarti Pak Yosi sebelumnya nggak memperhatikan keselamatannya. Semakin mahal dong nanti kalau beli-beli. Yang penting Ribet, Mas. Adik saya Ribet. Mas. Rempong. Nah, gini ya Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu memperhatikan semisal pakaian Bapak Ibu itu tertutup, terus dipakai alas kaki atau gimana itu sudah cukup Bapak Ibu tentang keselamatan dari Bapak Ibu sendiri. Contohnya, kita budidaya timun, ada yang gatal-gatal tidak? Wapi. Saya sendiri loh gatal-gatal Bapak Ibu. Tapi hilang Mas nanti gatalnya. Iya. Mending nggak usah Mas. Gak usah alasan itu Pak Yosi. Kalau kita gatal-gatal terus kan risih Pak Yosi. Nah sebaiknya itu pakai lengan panjang. Bu Fida pakai lengan panjang tidak? Tidak. Kenapa Bu Fida? Karena kuat. Woi. Bu Priska pakai lengan panjang tidak? Siap tidak? Wah. Ini dilipat-lipat Mas biasanya. Gatal tidak Bu? Iya gatal banget. Gatal banget. Bu Priska aja gatal banget loh. Bilangin masa Bu Fida gak gatal? Karena kuat. Udah terbiasa. Udah kasih. Nah Bapak Ibu, kalaupun merasa sudah puas sudah apa kan kita nggak tahu nantinya gimana ya Bapak Ibu ya. Setidaknya kita memperhatikan terlebih dahulu dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu ya, kesehatan dan kesalahan kerja khususnya di bidang pertanian itu perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, pemerintah sekarang gimana Bapak Ibu? Bagus. Baik ya, bagus ya. Oke, Insya Allah bagus. bagus, oke. Nah, yang kita perbaiki adalah dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Pentingnya kesehatan ya. Sepakat kesehatan penting? Sepakat. Kalau kesehatan penting kita harus memperhatikan kesehatan tubuh Kita. dengan apa? Dengan menggunakan APD. Ya bagus Bapak Ibu. Habis ini mau tidak menggunakan APD? Mau. Oke. Nah jadi Bapak Ibu setelah mengetahui ini betapa pentingnya kita menjaga kesehatan kita, kita juga bisa itu menjaga usaha tani kita agar tetap berjalan semestinya. Bapak Ibu sehat,
pertanian juga kuat. Setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, demikian ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.